Bab 85. Penuh energi negatif Tuan Tony. Ini sebenarnya Tuan Tony yang melayang terlempar. Hantu itu sangat ganas sekali. Tuan Tony, apakah kamu baik-baik saja? Tuan Tony, apa yang terjadi di dalam? Apakah kamu telah berhasil mengalahkan hantu itu? Tuan Tony, bagaimana kabar ibuku? Elsian dan yang lainnya dengan cepat berkumpul di sekitar Baron dengan wajah khawatir ketika beberapa pria membantunya berdiri. Hantu telah menyerap banyak energi positif dari makhluk hidup dan menjadi lebih kuat. Aku tidak bisa melumpuhkannya. Kekuatanku tidak bisa melawannya. Baron menggelengkan kepalanya, tampak tak berdaya. Lalu apa yang harus kita lakukan sekarang? Elsiane sangat cemas hingga dia hampir menangis. Saya harus pergi ke Gunung Bungkuk dan meminta bantuan senior saya. Tapi aku takut kalau aku kembali bersama seniorku, ibumu. Baron terdiam, namun maksud kalimatnya cukup jelas. Hati Elsiane berdebar kencang. Dia berbalik dan berlari menuju rumah. Dia harus masuk dan melihat bagaimana keadaan ibunya. Kamu tidak bisa masuk, Anda akan mati. Baron ingin menariknya kembali, tapi sudah terlambat. Saat melihat Elsiane hendak berlari ke dalam rumah, Arif segera menarik punggungnya dengan ayunan yang cekatan. Setelah apa yang baru saja disaksikannya, ia benar-benar percaya kalau rumah Elsiane berhantu. Meskipun dia berdiri 2 hingga 3 meter dari rumah, dia bisa merasakan ada angin kencang di udara. Biarkan aku pergi, aku ingin bertemu ibuku. Elsian berusaha melepaskan diri dari cengkraman Arif. Di dalam berbahaya, biarkan aku yang pergi, kata Arif. Ah, apakah kamu tidak takut pada hantu? Elsiane berhenti meronta, menatap Arif dengan heran. Arif hanya tersenyum. Dia melepaskan Elsiane dan berjalan menuju ke dalam rumah. Sejujurnya, dia sama sekali tidak percaya pada hantu dan roh sebelum hari ini. Jadi sebelum hari ini, kata hantu tidak ada dalam kamusnya. Dia tidak perlu takut dengan hal itu. Tetapi pada saat itu, ketika udara dingin yang keluar dari rumah semakin tebal dan berat, dia merasa gugup. Rasa dingin sudah mencapai titik ekstrim ketika dia berjalan ke pintu. Arif berhenti dan bersiap untuk bertarung dengan mulai merapalkan mantra Kulhu Sunsang, meniupkan ke tangan kanannya. Dia telah mempelajari isyarat mantra Kulhu Sunsang dari 9 gulungan surga. Tetapi karena sedikit latihan yang dia dapatkan saat baru memulai, dia tidak yakin bisa menanganinya hantu pendendam tersebut. Di luar, matahari masih terik, tanpa awan yang terlihat. Namun di dalam rumah gelap gulita dan suram. Hantu pendendam telah menutup tirai, dan semua lampu mati. Ada juga kabut yang berputar-putar di pintu, dan sinar matahari di luar tidak bisa masuk. Sebaiknya kau tidak masuk, nak, sela Baron. Hantu perempuan itu telah berevolusi. Bahkan aku bukan tandingannya. Kamu hanya akan mati jika masuk. Tepat sekali, Elsiane. Jangan biarkan pacar Anda masuk dan mengambil risiko. Hantu perempuan itu telah mengendalikan ibumu. Bahkan Tuan Tony bukanlah tandingannya. Kalau dia membunuh pacarmu dan menyerap energi positifnya, dia hanya akan bertambah kuat. Saran Wati. Bibi Wati, dia bukan pacarku, kata Elsiane canggung, pipinya merona merah. Sambil mengatakan itu, matanya beralih ke Arif. Kegelisahannya mereda ketika melihat Arif, lalu berkata, Tuan Suryadi, kenapa kamu tidak berhenti saja? Itu terlalu berbahaya. Kami akan memikirkan cara lain. Tidak terpengaruh oleh perkataan orang lain, Arif menarik napas dalam-dalam sambil melangkah masuk dan mengamati situasi di dalam rumah dengan aman. Semua orang menahan napas saat Arif menghilang ke dalam kabut tebal. Ini adalah upaya pertamanya menangkap hantu, sehingga telapak tangan Arif mulai berkeringat. Dia ahli dalam seni bela diri, dan akan dianggap ahli seni bela diri di zaman kuno. Namun, pada saat itu, dia tidak sedang menghadapi ahli seni bela diri,
melainkan hantu misterius. Setelah beradaptasi dengan lingkungannya selama beberapa detik, pemandangan rumah perlahan berubah menjadi terlihat. Rumah Elsian memiliki ruang tamu yang besar, itu rapi dan rapi. Tidak ada seorang pun di dalam, namun energi negatif yang kuat meresap ke udara. Energi negatifnya agak tidak biasa. Berbeda dengan energi dingin dan es pada umumnya, energi ini jauh lebih kental jika dibandingkan. Yang terpenting, energi dingin ini terasa seolah-olah dapat menembus jiwa seseorang, meninggalkan rasa takut dan ketakutan yang tak terlihat. Namun, karena Arif telah mempraktikkan seni geomansi ilahi dari 9 gulungan surga yang di dalamnya terdapat adalah mantra dan mantera untuk menghadapi hantu, dia tidak memiliki banyak rasa takut dalam dirinya, meskipun dia belum menerapkan apa yang telah dia pelajari. Dia percaya bahwa hantu tidak peduli seberapa mengintimidasi atau misteriusnya mereka, pasti ditakuti manusia. Arif belum pernah benar-benar melihat hantu. Meskipun dia belum pernah melihatnya, dia menjadi peka terhadap udara di sekitarnya sejak dia mulai berkultivasi dari 9 gulungan surga. Energi negatif yang terpancar dari makhluk alam iblis dikenal sebagai energi tak berakar. Rasa kesemutan akan terasa di sekujur tubuh, namun hanya bertahan di lapisan epidermis kulit saja. Itu hanya berarti kulit akan menjadi kencang dan bulu roma akan merinding. Jenis energi negatif lainnya disebabkan oleh geomansi. Energi tersebut adalah energi yang melibatkan akar. Sensasi kesemutannya tidak kuat, tapi seperti jarum, bisa menembus sumsum tulang seseorang. Energi negatif di rumah Elsiane seakan merupakan campuran keduanya. Tidak hanya kulitnya yang mengencang, tetapi juga ada rasa dingin yang muncul dari sumsum tulang, yang aneh. Arif diam-diam mengamati selama beberapa menit. Setelah memastikan bahwa tidak ada bahaya di ruang tamu, dia pergi memeriksa beberapa ruangan lain sebelum berjalan ke lantai 2. Energi negatif di lantai atas jauh lebih lemah dibandingkan di bawah. Namun Arif tidak berani gegabah. Dia bergantung pada kekuatan mantra Kulhu Sunsang. Di samping itu dia juga telah menyiapkan jurus petir, melindungi dirinya sendiri, dan menaiki tangga ke lantai 2. Dengan lembut membuka pintu ke kamar tidur. Tidak ada seorang pun di dalam. Dia keluar dari kamar tidur dan membuka pintu kedua. Tetap saja ruangan itu kosong. Saat itu, energi negatif di lantai atas tiba-tiba menghilang. Tinju Arif terkepal, jantungnya berdebar kencang, ekspresinya sedikit menegang. Dia segera keluar ruangan dan melakukan mantra Kulhu Sunsang petir dengan kedua tangannya, menumpuk jari-jarinya 3 kali. Mantra Kulhu Sunsang petir bertumpuk adalah mantra terkuat yang bisa dia lakukan. Kebanyakan orang hanya akan melakukan mantra Kulhu Sunsang petir dengan 1 tangan, tetapi mantra Kulhu Sunsang petir sebenarnya dapat ditumpuk. Setelah ditumpuk, kekuatan yang berasal darinya akan meningkat secara eksponensial. Menurut catatan di 9 gulungan surga, mantra Kulhu Sunsang petir dapat ditumpuk sebanyak 9 kali. Arif baru saja mulai berkultivasi belum lama ini, jadi dia hanya bisa menumpuk 3 kali. Karena ini adalah upaya pertamanya, dia lebih memilih membunuh ayam dengan banteng daripada menganggap entengnya. Oleh karena itu, dia langsung membuat isyarat untuk mantra Kulhu Sunsang petir 3 kali lipat. Masih ada 2 ruangan tersisa untuk dia jelajahi di lantai 2. Salah satunya adalah kamar tidur, sementara yang lainnya adalah ruang belajar. Arif dengan lembut membuka pintu ruang kerja, mempersiapkan isyarat mantra Kulhu Sunsang dengan tangan kirinya. Setelah melihat lebih dekat, dia menemukan itu juga kosong. Hanya kamar tidur terakhir yang tersisa. Arif menutup pintu ruang kerja sebelum dia berjalan hati-hati menuju kamar tidur. Mantranya siap diucapkan dengan tangan kirinya saat dia meraih kenop pintu dengan tangan kanannya.
Dia menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan detak jantungnya yang berdebar kencang dan hendak membuka pintu ketika kulit punggungnya terasa kesemutan. Arif tersentak ke belakang hanya untuk melihat wajah pucat seorang wanita berusia 50-an yang tersenyum menyeramkan padanya. Matanya diputar, menunjukkan bercak putih besar. Arif mati rasa karena terkejut, tangannya menggigil. Dan mantra kulhu sun sang petir yang telah siap dia ucapkan dia hempaskan ke depan.